Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Teruslah menggumuli firman Tuhan dalam situasi apapun. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan menggumulinya dalam hati, maka kita akan dibimbing dan dikuatkan. Dan yang kedua, andaikan pun kita dalam keadaan yang sesulit apapun, ketika tiba waktunya untuk kita dipanggil oleh Tuhan, ketika orang-orang yang menggumuli firman Tuhan, maka dia dalam keadaan yang sadar dan dalam keadaan yang penuh sukacita dan kemuliaan Tuhan. Jadi dengan situasi apapun kita harus tetap bergumul dan mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya itu membawa keuntungan baik ketika kita masih hidup di dunia ini atau ketika saat kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi makanya tetaplah menggumuli firman Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan, maka banyak keuntungan yang akan kita peroleh sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, ketika masa hidup Tuhan Yesus menjuluki Yakobus dan Yohanes dengan anak-anak guntur. Kedua bersaudara ini memiliki emosi yang sangat buruk, seperti badai. Kemarahan Yakobus dan Yohanes itu betul-betul bisa menyala dan dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan dalam pelayanan dan kerusakan dalam apa yang ingin mereka lakukan dalam hal kerajaan sorga. Artinya, ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan, atau ketika ada orang-orang yang berlawanan dengan cara berpikir mereka, maka mereka secara emosional langsung menyatakan sikap bagaimana supaya menunjukkan mereka tidak suka. Bahkan memakai cara bagaimana supaya memusnahkan. Kalau kita lihat dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-54, ketika orang-orang menolak Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes sangat marah. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di situ. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bayangkan saudara-saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan orang lain. Dan Yesus datang untuk orang-orang yang terus melakukan kejahatan dan yang tinggal di dalam dosa. Bagaimana supaya setiap orang yang tinggal di dalam dosa itu boleh diselamatkan oleh Tuhan dengan pengajaran dan teguran yang baik dan penuh kasih serta penuh dengan lemah lembutan. Saudara-saudara, Yesus adalah kasih. Dia sungguh-sungguh mengutamakan kasih dalam setiap pelayanannya. Bahkan ketika sampai di kayu salib pun, ketika orang-orang meledek-ledek, menghina, memfitnah, mengolok-olok, bahkan sampai meludahi wajahnya, tapi sedikit pun dia tidak pernah menanggapi itu dengan cara yang tidak benar. Bahkan dia mampu berkata kepada Tuhan di kayu salib itu, kepada Bapanya, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka dengan segala dosa-dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Saudara-saudara, masakan orang-orang Yahudi tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tapi itulah saudara-saudara, bagaimana caranya Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika dia diperlakukan dengan tidak baik pun, dia masih mau melakukan yang baik kepada orang-orang yang melakukan yang jahat. Dan penebusan Kristus dilakukan saat ketika manusia pada saat itu juga sedang melakukan dosa. Dan ini luar biasanya. Dan ini teladan yang boleh kita tiru dan kita contoh dari Tuhan Yesus dalam kehidupannya, supaya kita menjadi orang-orang yang terkontrol. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, surat 1 dan 2 Timotius ini adalah surat penggembalaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai pimpinan jemaat yang ada di Efesus ketika itu. Dia adalah orang yang masih muda, tetapi dia adalah orang yang cakap dalam hal firman Tuhan, karena sejak dari kecil dia sudah menerima bimbingan dari orang tua dan neneknya, ya, Lois dan Eunike. Itulah, tetapi dalam kehidupan memimpin jemaat, ya, sekalipun kita adalah orang-orang yang cakap dalam firman Tuhan, kadang-kadang emosi kita bisa tumbuh dengan seketika ketika melihat orang-orang yang begitu jahat dan berlaku kasar kepada kita. Saudara-saudara, kita mau diingatkan melalui firman Tuhan bahwa setiap orang yang percaya sama seperti Timotius ini, kita adalah hamba Tuhan. Supaya setiap orang itu betul-betul bisa menguasai diri, mengontrol diri, dan menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang emosional dan temperamen yang dapat merusak kedirian dan pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Makanya dia ingatkan dari sebelum firman Tuhan ini pun juga ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Nah ini dia katakan, ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi memang dimintakan supaya setiap orang yang percaya sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya kita menjadi orang yang cakap untuk mengajar dan harus lemah lembut dan sabar dalam bertindak. Saudara-saudara, dalam hal kesabaran tidak ada orang yang lulus melakukan itu. Kadang-kadang sampai kita mencontohkan Tuhan Yesus sendiri pun dia marah kepada orang-orang yang berdosa dan selalu tinggal dalam kejahatan. Tetapi bukan dalam hal itu yang mau kita ikuti. Yesus marah karena memang orang-orang sudah memperlakukan rumah Bapaknya menjadi rumah tempat mereka untuk melakukan kejahatan. Dan itu yang Tuhan Yesus tidak suka. Dan juga dia marah kepada orang-orang Yahudi yang berlaku munafik. Tetapi dalam banyak hal Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dalam setiap hidup dan pelayanannya. Sehingga orang bisa merasakan bahwa kelemah lembutan daripada Tuhan Yesus itu boleh mengajak, membawa orang untuk menyadari apa yang dia lakukan, apa yang orang lakukan dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Ya, itulah makanya dimintakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, dia mengingatkan Timotius bahwa ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Apa alasannya? Apa yang menjadi penyebabnya, saudara-saudara? Kita harus lemah lembut. Ini yang dia katakan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi ada dua hal sebabnya. Yang pertama, supaya dengan kelemah lembutan dan kesabaran dan kecakapan kita mengajar, semakin banyak orang yang bertobat. Itu yang pertama. Tidak melakukan, menyadari dosa-dosanya dan tidak melakukan lagi dosa-dosa itu. Nah itu. Jadi dengan lembut kita membawa orang, ya, supaya
orang tersebut kita selamatkan. Menegur orang bukan untuk menghina atau mempermalukan, tapi menegur orang yaitu untuk membuat dia bertobat, mengenal dosa-dosanya, dan menyelamatkannya. Itu tujuan utama daripada teguran dan pengajaran yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, memimpin mereka supaya mereka mengenal kebenaran daripada Tuhan. Jadi itu tugas daripada orang-orang yang percaya. Supaya setiap orang-orang yang percaya boleh membimbing, mengarahkan, memenangkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bahkan di sini dikatakan yang suka melawan, menjadi orang-orang yang menjadi penurut. Ini yang mau kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan ini juga tugas yang sangat sulit. Termasuk hambanya ini pada saat ini, termasuk saya sendiri. Saya juga kadang-kadang bergumul ketika ada orang yang begitu gampang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menghina, yang memfitnah. Tapi kadang-kadang ya memang itu penguasaan diri. Dan ini yang harus kita kuasai dalam kehidupan kita. Lebih baik kita memenangkan diri kita untuk apa? Untuk menenangkan, mengalahkan emosi kita, kemarahan kita. Supaya paling tidak kalau orang lain tidak bisa kita menangkan, tapi kita boleh menjadi menang dan menjadi contoh bagi orang lain juga. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hendaklah kita menjadi orang-orang yang sabar dan lemah lembut untuk membimbing orang ke jalan yang benar. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari tenangkan batinmu, penuh sukacita, dan tinggallah di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang penuh kelembutan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.